saya pada malam hari ini kita akan ketemu lagi. Kita akan dialog santai ya, dialog santai antara Bro Sueb dengan Bro Sueb dengan Bro Rudi Yohanes ya, dengan tema Tuhan manakah yang berkuasa? Apakah Tuhan umat Muslim ataukah Tuhan dari umat Kristen? Nah, untuk role-nya nanti ada open statement 5 menit dari kedua belah pihak. Habis itu kita battle ya. Battle kurang lebih 1 jam. Oke. Oke, Bro Rudi mungkin ada sambutan. Oke. Halo, udah bisa dimulai? Bisa. Mana siapa? Si Sueb. Suaib, di manakah dirimu? Ada. Udah dapat koreknya? Udah. Lanjut, lain. Kok aku yang lanjut? Palen, ayo dimulai gimana ini? Palen. Ya, oke, tadi udah saya buka Bro Rudi pembukaan. Ya. Mungkin Bro Rudi mau pembukaan di channelnya Bro Rudi, silakan Bro Rudi. Oh, di channelku. Ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, besarkan dong wajahku ya kan, karena di channelku. Bentar ya, saya turunin dulu. Ya, gampang, tinggal klik-klik aja. Salam sang batas. Malam ini saya akan berdebat sama si Sueb. Sueb itu kayak nama Benjamin kulit ya. Saksikan saja. Semoga dia tidak seperti si Joe dan semoga dia lebih hebat dari yang lain-lain. Oke, terima kasih. Lanjut. Pembukaan itu dari saya. Silakan Palen. Halo, Sueb. Ya. Bisa ada sambutan? Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baruch atta adonai Eloheinu melech haolam. Di sini kita bakal memulai debat ini dengan bertema Tuhan manakah yang maha kuasa, begitu ya, Empalenya? Ya. Oke. Di sini kita ketahui bahwa yang namanya Tuhan itu, yang namanya Allah itu, Hashem itu harus memiliki sifat kemahakuasaan. Nah, ya bagaimana dengan Yesus sendiri? Pada Lukas pasal ke-22 ayat ke-43 sampai ke-44, di situ dikatakan Yesus bertemu dengan malaikat, Yesus ketakutan. Lantaskah atau bisakah seorang Tuhan yang maha kuasa itu, Allah Subhanahu wa taala, Hashem, harus ketakutan dengan ciptaan sendiri? Saya rasa kalau misalkan Tuhan kalau ketakutan dengan malaikat, saya rasa untuk mengatakan dia adalah sang maha kuasa masih jauh panggang daripada api. Kira-kira begitu. Oke. Bisa langsung ditanggapi sama Bro Rudi. Silakan Bro Rudi. Oke, saya langsung tanggapi ya. Ketika Yesus di dunia, HP itu. Enggak, lanjut. Ya. Ketika Yesus di dunia, Yesus itu kan juga manusia. Maka banyak orang tidak paham konteks ketuhanan Yesus. Pahami dulu konteks ketuhanan Yesus. Kalau dibilang apakah dia layak disebut Tuhan karena dia ketakutan ketika malaikat datang.
dia tidak takut melihat malaikatnya itu. Tetapi Yesus pada saat itu sedang menghadapi yang namanya penggenapan, nubuatan bahwa dia harus mati di kayu salib, bahwa dia harus disesah dan menderita. Sebagai daging kan ini ada melekat di dalam diri Yesus. Maka daging itu mengalami yang namanya kesakitan karena ada urat-urat saraf. Ya. Di situlah kita lihat bahwa ketakutan Yesus bukan karena ketakutan terhadap malaikat, tetapi karena ketakutan terhadap mau disesah itu. Nah, mungkin kita bertanya, kok dia tidak mengirim bala tentara surga? Ingat ketika Petrus mengeluarkan pedangnya, dia membacok, telinga terpotong. Yesus katakan, sarungkan itu Petrus di Matius 27 ya. 26-27. Sangkamu aku tidak bisa meminta kepada Bapa agar datang bala tentara surga. Tetapi Yesus tidak melakukan itu karena itu harus terjadi. Dan demikian. Nah, kalau dibilang apakah Tuhan punya ketakutan terhadap ciptaannya? Iya, semua Tuhan punya ketakutan terhadap ciptaannya. Ketakutan yang bagaimana? Ketakutan di mana ciptaannya itu tetap berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca Al-Quran, banyak juga Tuhan takut terhadap ciptaannya. Itu yang bisa saya katakan. Kok bisa demikian? Baca saja. Tuhan memerintahkan orang untuk menolong Tuhan itu sendiri, agamanya, dan sebagainya macamnya. Itu yang bisa saya jawab. Orang masih tadarus ya, tadarus katanya sampai jam 11. Iya, masih kedengaran ya di sini? Masih dikit. Itu nggak ada. Udah suruh. Kenapa? Halo, kenapa? Enggak. Hak cipta. Enggak lah, kalau azan enggak lah. Enggak ya. Tadarus itu soalnya, bukan azan. Katanya tadi tadarus. Kalau lagu mah kena. Kalau gini gimana? Masih? Ini udah bagus, udah mulai berkurang. Bagus. Masih bunyi? Mantap. Enggak, sudah oke. Enggak apa-apa bunyi dikit-dikit. Iya, siapa tahu kali lah bisa sunat. Berarti aku keturunan budak nanti. Ayo, lanjut. Nah, ya oke. Nanti gini, diketahui bahwa orang-orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya, ternyata dalam hal ini Yesus pun menyatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Itu menandakan bahwa Yesus itu tidak maha kuasa. Karena dia tahu bahwa yang maha kuasa itu ialah Hashem sendiri. Karena dia tahu bahwa Hashem itulah yang maha menciptakan. Karena kelahiran Yesus di atas permukaan bumi ini itu juga atas kuasa dengan Hashem. Karena Hashem sendiri menyatakan, ya, pada Yesaya pasal ke-45 ayat yang ke-18. Saya bacakan teks aslinya dulu ya. Wis, ngeri. Nah, saya bacakan teks aslinya Yesaya pasal ke-45 ayat ke-18 berbunyi Kiho amar Hashem bore hashamayim hu ha Elohim yoser haaret. Hilang. Halo, suaranya hilang. Kayaknya tidak bisa bersatu bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Gimana nih? Kalau gini suaranya gimana? Udah kedengaran. Siap. Saya lanjut ya. Ya. Konena lo tohu beroa lashevet yesara ani Hashem wen od. Nah, dikatakan bahwa pada Yesaya pasal ke-45 ayat ke-18 yang berbunyi, sebentar saya buka terjemahnya dulu. Waduh. Nah, beginilah firman Allah yang menciptakan langit, dialah Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikannya, dialah yang mengokohkannya, ia menciptakannya bukan supaya kosong, melainkan membentuknya, supaya dihuni, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nah,
di sini Hashim sendiri memberi penegasan kepada kita melalui pada firman-Nya pada Yesaya pasal ke-45 ayat ke-18, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Jadi yang artinya akulah Allah itu memang benar-benar Dia yang satu-satunya. Dan tidak boleh ada ganggu-gugat dari campur tangan, dan apalagi ada unsur keterikatan manusia yang harus hadir di atas permukaan bumi ini. Dialah menciptakan langit, dialah Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikannya, dialah yang mengokohkannya, menciptakan bukan supaya kosong. Nah, di sini menciptakannya berarti Yesus itu hadir di atas permukaan bumi ini sebagai ciptaan, sebagai seorang nabi yang memberikan tuntunan pengajaran kepada murid dan umatnya agar di mana kembali kepada ajaran yang benar, menyembah kepada Allah yang Esa. Lo yihyaleha Elohim akhiri ma'al panai, tiada Tuhan selain aku, atau la ilaha illallah. Sefer Devarim pasal ke-5 ayat yang ke-7. Kira-kira begitu. Oke, kutanggapi. Jadi sudah jelas ya, Allah sudah menjelaskan bahwa Dialah Sang Maha Kuasa dan Yesus Kristus itulah yang telah diutus oleh Dia. Oke, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Ya, kutanggapi. Tadi dia dia membuka Yesaya 45. Di situ memang akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, betul. Tetapi ayat 18 itu dimulai dengan perkataan sebab beginilah firman Tuhan. Di situ artinya ada firman Tuhan. Ya. Artinya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak berdiri sendiri. Tetapi Dia adalah Allah yang memiliki firman Tuhan. Ya, Bapaknya. Jadi itulah yang bisa saya katakan bahwa Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia ini merujuk kepada Yesus. Nah, apakah Yesus diciptakan? Alkitab mengatakan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Yesus tidak diciptakan, tetapi firman menjadi manusia. Oke? Jadi kalau dibilang jangan kalian pukul rata, nanti kalian bilang, wah waktu Yesus di rahim sudah jadi Tuhan. Berarti Tuhan dong, berat kali dikandung oleh Maria, hebat kali Maria, lebih hebat dari surga. Karena Tuhan di dalam surga, tidak demikian. Bahwa Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman yang menjadi manusia, ingat ya. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Tolong diperhatikan, bukan Tuhan menjadi manusia, tetapi firman. Jadi, apakah firman itu juga adalah Tuhan? Ya, sesuai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman dia di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Swipe. Saya mau nanya nilai. Kan diketahui pada Lukas pasal kedua ayat yang ke-11 ya. Dalam teks Ibrani-nya ntar saya bacakan dalam teks Ibrani ya. Yunani apa Ibrani? Ibrani dong. Ibrani dong. Aku perjanjian baru dari Yunani bahasanya. Kan Yesus kan lahirnya di Yerusalem, gimana sih lah? Iya, tetapi yang menuliskan itu bukan orang Ibrani. Terus karena orang Ibrani, di orang sini, Yahudi tidak menerima. Ya, berapa? Lukas 2 ayat berapa? Ayat 11. Di situ kan dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, dalam teks Ibrani-nya ini ki hayom yulad lachem musyi'a asyerhu hammasyah ha'adon ba'id David. Nah, di sini dikatakan sebagai yulad ya. Orang Ibrani dalam Loh, mati lagi. Saya sarankan kamu jangan bahasa Ibrani. Nggak bisa dipadukan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Bertolak belakang. Jadi matilah sinyalmu, geng. Bahasa Ibrani. Halo? Jangan masih mati? Ya, udah bahasa Indonesia aja. Nggak usah bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani tidak bisa dipadukan dengan bahasa Arab. Silakan tidak terima. Aduh, lah. Nah, di sini dikatakan
dalam teks Ibraninya itu dikatakan sebagai yulat. Kehadiran Yesus di atas permukaan bumi ini dikatakan sebagai yulat. Nah, dalam ilmu pemahaman bahasa Ibrani sendiri yang berbicara tentang kelahiran melalui 3 fase. Yaitu yang pertama adalah bara, yang kedua adalah asa, yang ketiga adalah kana. Nah, ketiga fase tersebut disingkat menjadi satu, yaitu yeladot. Bara menciptakan sesuatu tapi dalam bentuk bahannya dulu. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'alet. Pada mulanya Allah menciptakan bara, menciptakan sesuatu tetapi dalam bentuk bahannya dulu. Asa, barang sudah ada, tinggal diproses. Dan kana, nah, kana ini barang sudah jadi, tinggal dikeluarkan. Nah, jadi misalkan jadi kehadiran Yesus di atas permukaan bumi ini disandangkan dalam bahasa Ibrani sebagai yulat. Udah aku bilang, jangan kau bahasa Ibrani. Nggak cocok bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Bertolak belakang sama orang jadi mati kau. Backsoundmu bahasa Arab. Kau bahasa Ibrani nggak cocok. Tolak belakang nggak mau ya. Nah, jadi orang Yahudi sendiri memahami yang namanya kelahiran itu adalah ciptaan. Jadi tolong Om Rudi jelaskan kepada saya bahwa seseorang yang eksistensinya disandangkan dengan kata yulat itu adalah seorang ciptaan, seorang pencipta, bukan ciptaan, pencipta. Seseorang yang eksistensinya disandangkan dengan kata yulat itu adalah seorang pencipta, bukan ciptaan. Tolong jelaskan secara saya ya. Ya. Dengan kata yulat. Saya jawab, memang itu pencipta. Oke. Kenapa dikatakan pencipta? Yesaya 43 ayat 11. Itulah kata rahasianya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Lukas 2 ayat 1 itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Tuhan mengatakan di Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya sudah, itu yang melahirkan pencipta dia. Pencipta itu juru selamat. Yesus itu. Tetapi kenapa dibilang Yesus itu pencipta? Karena Yohanes 1 ayat 3 mengatakan semua segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia itu siapa? Firman Allah. Maka untuk merujuk penciptaan kita masuk kepada Kejadian 1 ayat 1. Seluruh disuruh diciptakan berfirman lala. Jadi yang menciptakan itu memang Tuhan. Tetapi dengan apa? Dengan firman. Yohanes 1 ayat 3 itu sudah jelas. Jadi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia, segala sesuatu diciptakan oleh firman, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, kan pas. Apalagi tanya sebelum aku bertanya sama padamu nanti. Waduh, ini kayak jauh nih soalnya pada Yesaya 43 tersebut yang berbunyi Anochi Hashem mibal adai, ya kan? WN mibal adai Mosya. Di situ dikatakan itu memperjelaskan bahwa keesaan Allah, keesaan Hashem itu sendiri, eksistensi Hashem itu sendiri, bahwa dialah satu-satunya dan tidak ada boleh unsur kelengkapan atau unsur yang merupai dia. Gitu. Pada Yesaya 43:11 itu gitu. Nah, sekarang coba kau buka Kejadian 1. Ya, kalau kamu bilang tidak ada yang serupa dengan dia. Kejadian 1 ayat. Kejadian 1 ayat 2. Ya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di sana. Kejadian 1. Ya, ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini sudah ada dikatakan Allah. Kemudian Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah. Apakah Allah dan Roh Allah ini adalah oknum yang sama? Coba kamu jawab. Oh, itu. Oke, Roh Allah. Di situ kan dikatakan roh dalam bahasa Ibrani itu adalah ruah. Ya. Iya dong? Ya, nah, dong. Sedangkan ruah itu bukan dipahami sebagai kata roh. Nah, inilah maaf ya, kekurangan umat Kristen
yang kurang paham, bukan tidak paham, tapi kurang paham akan teks aslinya, bahwa pelafalan yang sama, pelafalan yang berbunyinya sama, tetapi diartikan sebagai arti yang sama. Ternyata ruah tersebut bisa diartikan sebagai nafas, angin, semangat. Ya, kan bisa. Sama dengan kau mengatakan bisa itu kan, bisa itu juga, bisa ini, bisa itu ya. Salah satunya roh Allah. Kalau kamu apa kira-kira coba pilih. Menurutmu apa yang mau menurutmu? Nah, sedangkan gini lah ya, sedangkan yang namanya ruah atau arwah yang dapat menghidupkan manusia itu dalam teks Ibraninya adalah neshama. Ya. Neshama inilah yang bisa yang menyatu dengan jasad manusia, yang dapat menciptakan gerak kepada manusia dan dapat menghidupkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu kan manusia. Nah, sedangkan itu kan manusia. Saya tidak nanya manusia, saya tanya Tuhan. Coba kamu jelaskan Kejadian 1 sama Kejadian 1 2. Di situ ada Allah dan di situ ada roh Allah. Oh. Kalau saya sih, kalau untuk Kejadian 1 ayat 1, saya nggak berani menafsirkan sendiri karena kitab itu kan kitabnya orang Yahudi. Oke. Nah, mumpung di sini moderator kita kan berasal dari Judaism, jadi saya bakal menggunakan dari penjelasan Rabi, penjelasan Rasi, gitu. Gak usah si Palen jelaskan. Udah, berarti kau tidak sanggup menjelaskan itu aja ya. Oke, apa pertanyaanmu lagi? Entar dulu. Apa lagi yang entar? Entar saya jelaskan mengenai Kejadian 1 ayat ke-1 ya. Bilang tidak sanggup. Sekarang kok jadi sanggup? Saya bukan bilang tidak sanggup lah. Diputar aja rekaman ini kan bisa. Diputar aja rekaman ini kan masih ada ucapanmu tidak sanggup. Bukan saya tidak sanggup. Aduh, gimana sih? Ya sudah, kamu sanggup. Saya bilang saya nggak bakal menafsir. Ntar. Nah, di sini Rasi sendiri menjelaskan Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaret. Nah, pandangan Rasi pada ayat di sini ialah ntar. Oh, ini begini. Oke. Pandangan saya dong. Ya, pandangan Rasi. Bukan firman Tuhan itu sendiri ya, pandangan Rasi. Ya, dipandang-pandangnya gini. Itu tafsirannya lah. Iya, tafsiran Rasi. Tafsiranmu kan beda nanti, nggak apa-apa. Silakan. Loh, saya kan bukan penafsir. Saya harus menggunakan kan mereka kan punya literasi tersendiri lah. Gimana sih? Semua orang punya literasi tersendiri kok. Gimana sih? Nah, di sini saya bacakan ya penciptaan Kata Rabi tidak perlu memulai Taurat kecuali bulan ini merupakan perintah pertama yang aku bilang jangan bilang Rabi, backsoundmu bahasa Arab. Kau sebut Rabi nggak suka dia. Jadi korset lah, nggak bersuara lagi. Aduh. Nggak bisa kau satukan gelap dengan terang. Kan gitu. Kalau gelap dan terang jadi terang dia. Yang gelap itu ya. Aduh. Kode-kode alam ini kawan. Suhaib, halo, di manakah dirimu? Kemana, di mana? Halo? Ya, silakan. Ini selesai gimana nih? Ya, sudah bagus. Tadi hilang, makanya aku bilang. Sudah bagus? Ya, silakan. Iya nih. Ini layaknya pakai jampi-jampi. Nah, di sini dikatakan. Aku nggak pernah pakai jampi-jampi. Aku bilang nggak boleh bersatu bahasa Arab sama bahasa Ibrani. Kau ngotot aja terus. Silakan. Nah, Rasi sendiri katakan adalah sekarang untuk alasan apa dia memulai dengan pada awalnya. Karena ayat kekuatan pekerjaannya berhubungan dengan umatnya untuk memberi mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Karena jika bangsa-bangsa di dunia berkata kepada Israel, kamu adalah perampok karena kamu menaklukkan dengan paksa tanah ketujuh bangsa, mereka akan menjawab seluruh bumi adalah milik yang kudus. Nah, seluruh bumi adalah milik yang kudus, jatuh milik kembali kepada Hashem.
kudus itu. Ya. Diberkatilah dia menciptakannya. Ini kita pelajari dari kisah penciptaan dan memberikannya kepada siapapun yang dianggap pantas ketika dia mau. Dia memberikannya kepada mereka. Panjang kali kau jelaskan. Nah, jadi tapi ciptaan ini antar dulu, Ray, jangan terguncang lah. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasi itu penciptaan bumi itu, penciptaan langit dan bumi pada Kejadian pasal ke-1 ayat yang ke-1 itu dilakukan oleh Sang yang Maha Kudus tadi. Maha Kudus itu berarti kepada siapa? Hashim tadi, Anochi Hashem wa enmi bal'adai mosyi'a. Jadi pada penciptaan yang kudus itu, kudus yang berbalik kepada kuasanya Hashim tadi. Gitu. Sekarang aku tanya kau, Tuhanmu menciptakan langit dan bumi ini. Halo, apakah Tuhan yang kau sembah menciptakan langit dan bumi? Halo. Kenapa? Apakah Tuhan yang kamu sembah itu pencipta langit dan bumi? Apakah Allah yang kamu sembah pencipta langit dan bumi? Oh iya dong. Nah, apakah Allahmu dalam mencipta itu seorang diri? Sendiri? Oh iya dong, seorang diri dong. Masa dia nggak butuh ini? Ya, berarti dia mencipta tanpa firman. Loh, kan firman kan berasal dari Allah lah. Ya, berarti dia nggak butuh pendamping. Ya, berarti dia butuh pendamping dong, firman. Maksud saya butuh firman untuk mencipta ya. Halo. Terus? Ya udah itu kutanya, apakah Allahmu yang zat itu di zat bisa menciptakan seorang diri? Oh iya. Ntar ya, saya buka ayatnya dulu ya. Ya, silakan. Kita pelan-pelan aja lah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai. Nah, di sini. Ntar. Aduh, saya salah ayat nih. Jangan salah ya, nanti salah tafsir. Menciptakan. Nah, di sini pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Nah, dikatakan dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi pertanyaan lain tadi sudah terjawab dengan Al-Quran saya sendiri, ya, mengatakan apakah Allah maha pencipta? Ya, ini ayatnya. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Ya, saya tahu. Nah, sekarang saya mau tanya. Huwallazi khalaqa. Ya, alhamdulillah. Saya mau tanya, ketika Allahmu mencipta, apakah dia mencipta sendiri atau dia tergantung kepada firman-Nya di dalam mencipta? Oh, ya gini lah. Ya. Memang Allah itu eksistensinya itu memang benar dia sendiri. Ya. Pada surat Toha ayat yang ke-14 yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata lizikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Jadi pada saat Allah menyatakan bahwa sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, berarti pada saat dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan air dan tanah, berarti itu dia saat itu, pada saat itu dia cuman eksistensinya cuman satu, ehad. Oh. Gitu. Silakan. Jadi, apakah saat mencipta Tuhanmu tidak berfirman? Loh, berfirman dong. Berarti masih ehad. Sudah ada firman loh, terpisah dari dalam dirinya, yang bukan dirinya. Atau masih dirinya firman? Kenapa? Itu? Berarti bukan ehad dong. Firman itu kan perkataannya Allah lah. Ya, berarti unsurnya sudah lain. Apa masih zat kah? Di zat atau unsurnya apa? Nah, ini makanya ini
Kesalahan. Ini maaf ya, ini kekeliruannya. Ya, benarkan, Nggak tahu kalau kalau salah benarkan. Ya, benarkan kalau salah. ya. Ya, ya. Yang namanya zat itulah kita nggak bisa mengukur dengan sains yang tidak, ada padatnya. Saya tidak mengatakan itu zat, the zat. Nah, apakah the zat yang kamu maksud itu memiliki firman? Kamu bilang iya. Sekarang saya tanya, apakah firman the zat itu adalah zat atau benda lain? Silakan. Oh, yang dimaksud dengan zat itu, saya terangkan dikit ya, bukan merujuk kepada sains, tetapi zatnya itu merujuk kepada diukur dengan pandangan sisi teologis. Ya, yang artinya dengan segala kekuasaannya, segala kehendaknya, dan segala segala perintahnya yang tidak bisa dapat diganggu gugat, atau segala kebesarannya yang tidak dan di mana tidak dapat diganggu gugat oleh orang-orang lain, oleh makhluk apapun itu. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Makanya saya tanya kepadamu. Nah, tadi kamu bilang bahwa Tuhan yang kamu sembah itu Echad atau Esa ya, Esa tepatnya. Saya mau tanya kepada kamu. Kalau Esa apakah masih bisa dipisah-pisah atau Esa itu tok begitu atau gimana? Oh, kalau misalkan dipisah ya. Pada surat Al-Ikhlas ayat yang pertama udah jelas. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Emarhu Adonai echad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi eksistensinya itu di permukaan bumi ini hanya tetap satu. Ya, sama seperti pada firman Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 tadi. Anochi mibal adai wn mibal adai mosya. Jadi gitu, lo yihilekha Elohim akhirim al panai. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama kamu. Enggak, saya mau tanya kepada kamu, harus tuntas juga ini. Kau beri saya pandangan. Kamu bilang Tuhanmu tidak dapat mencipta tanpa firman. Apakah demikian? Loh, pada saat dia menciptakan langit, itu kan firman-Nya dia lah. Dia menciptakan langit, menciptakan saya, menciptakan lain. Apakah firman itu adalah zat atau bukan zat? Loh, firman itu jangan diukur sampai segitulah. Firman itu merupakan perkataan Allah, kalau diukur secara pandangan teologis, merupakan kuasa Allah, kebesaran Allah, Allah yang melakukan dan tanpa ada diganggu gugat oleh siapapun itu. Ya. Mau entah dari malaikat, entah dari iblis. Apakah firman itu zat juga atau bentuknya lain? Silakan. Oke, dalam pandangan Islam sendiri lah, firman itu tidak bisa diukur dengan apapun itu, karena yang namanya proses pewahyuan Al-Quran atau firman Allah itu di luar batas kemampuan manusia memahami itu. Oke, sekarang pada saat kamu tadi sudah membacakan misalnya surat Al-An'am misalnya kan 101. Menurutmu itu tidak bisa dijangkau manusia, pikiran manusia atau gimana? Pokoknya apapun yang kamu baca tentang firman Tuhan, apakah tidak bisa dijangkau? Surat keberapa? Bebas saja. Misalnya kamu katakan Al-Baqarah 1. Bebas saja Al-Baqarah 1. Al-Baqarah 2, Al-Baqarah 3. Oh, gitu. Nah, maksudku tadi kau bilang kan tidak bisa dijangkau akal pikiran manusia. Apakah demikian? Saya nggak percaya itu. Sekarang saya tanya kamu, apakah firman Allah itu? Coba kita lihat di surat. Sebentar. Apakah firman Allah itu zat atau bentuk lain? Silakan. Oke. Kalau lain tanya seperti itu karena kami dalam Muslim itu memahami kata firman itu bukan sebagai zat atau sebagai firman sebagai zat. Kami memahami firman itulah dalam pemahaman. Suara saya gak kedengaran ya? Tadi agak robot. Ya, ulang silakan. Sekarang gimana?
Udah robot? Ya, masih ada robotnya lagi. Atau di sini karena mau petir, udah mau hujan petir, jadi kurang bagus. Ayo silakan. Masih robot? Udah bagus. Oke. Jadi kalau misalkan Lai berkata dengan yang namanya firman itu dalam bentuk zat atau tidak, gitu ya? Halo? Ya. Nah, iya, oke. Iya. Mari kita saya kasih satu contoh ya. Pada surat Al-Imran ayat ke-59 yang berbunyi inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di permukaan bumi ini adalah sama seperti Adam. Jadi pada saat Allah menciptakan Adam, menciptakan Nabi Isa juga, ya. Pada saat Allah berfirman kun fayakun, otomatis kami sebagai manusia itu tidak mampu mengukur kemahakuasaan Allah melalui perantara firman-Nya itu. Entah berfirman-Nya dalam bentuk apapun itu kami. Sayangnya ya kan saya kasih contoh lah. Yang kutanya apakah firman Allah itu berupa zat, atau berupa hal lain? Tolong dijelaskan. Ya, kalau seperti itu pertanyaannya lah. Karena Kak. Kenapa? Halo? Kenapa? Karena yang namanya firman itu, kita sebagai manusia tidak mampu mengukur itu. Karena yang namanya kuasa Allah itu, manusia yang memiliki akal yang terbatas. Kamu katakan tidak mampu mengukur hal itu. Padahal itu hal gampang. Allah itu adalah zat, dia ahad, dia esa, tidak terpecah lagi, detok itu paling utama, satu. Sementara ternyata Allah mengeluarkan dari dirinya sebuah produk yang namanya firman. Kalau Allah itu esa, ahad tidak bisa terbagi, maka firman itu juga harus zat. Kalau dia berupa gelombang, artinya gugur keesaan Tuhan itu. Sekarang tolong kamu jelaskan, apa sih esa itu? Sedangkan suara kau tidak bisa menerjemahkan apakah itu zat, ataukah itu gelombang suara atau gelombang yang memiliki resonansi, yang memiliki arti dan bisa diterima oleh akal manusia. Silakan. Coba diulang nih pertanyaannya gimana? Diulang. Aduh, putus-putus. Halo? Kurang jelas. Ya, kurang jelas. Halo, oke, saya ulang ya, udah jelas. Halo? Halo? Waduh, karena... Gimana? Halo, coba saya ulang bisa? Halo. Putus-putus. Suaramu nggak dengar ini karena apa? Ada backsound-nya itu ya. Backsound-nya lebih jelas daripada suaramu. Halo? Ya. Kamu sudah tangkap apa yang saya tanyakan? Coba ulang lagi pertanyaan gimana? Nah, saya ingin tahu ya? bahwa Allah yang kamu sembah kamu bilang ahad atau kamu bilang esa. Esa itu artinya tidak bisa terbagi-bagi lagi. Maka saya bertanya kepadamu, firman Allah itu adalah zat atau gelombang suara atau gelombang yang memiliki resonansi yang bisa didengar manusia dan bisa diterima manusia dan diterima oleh manusia. Atau apa? Tolong jelaskan kepada saya. Nah, inilah perbedaan eksistensi ketuhanan Muslim dan ketuhanan Kristen sendiri. Yang namanya firman Allah itulah tidak bisa didengarkan oleh manusia karena kekuasaan Allah itu sudah sangat terlalu tinggi. Sehingga untuk memahami, akal manusia untuk memahami itu, sebentar dulu, akal manusia untuk memahami itu tidak bakal sampai. Karena kuasa Allah dengan manusia itu sangat berbeda. Manusia dengan ciptaannya, dengan manusia sebagai pencipta, sebagai ciptaan, dan Allah sebagai pencipta itu sampai kapanpun tidak akan bisa sama. Gitu, jadi nah sekarang saya balik nanya dong sama Lai. Dari tadi Mbak Lai ini.
Loh, kan kita sudah bertanya jawab. Tadi kau juga bertanya sama aku jawab. Sekarang aku mau tanya kepada kamu. Bahwa kamu bilang suara Tuhan tidak bisa didengar manusia. Kan demikian. Tidak seperti suara manusia, kamu bilang. Coba kamu buka surah 28 ayat 30. Ada Al-Quranmu kan? Surat berapa? 28 ayat 30. Ada. Surat 28 ayat 30. Ntar. Al-Qasas. Ya. Oh, ini waktu pertanyaannya waktu lawan Pak Edi ini. Enggak, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya yang mau saya tanyakan kepada kamu, di situ ada kalimat langsung antara Tuhan atau Allah sama Musa. Dan Tuhan mengatakan, wahai Musa, kau bising kali. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Menurutmu, itu berupa zat atau berupa gelombang? Halo? Gimana? Halo? Menurutmu, di situ kan ada Allah SWT berbicara kepada Musa, firman. Menurutmu, itu berupa zat, suara itu yang keluar itu, atau berupa seperti suara manusia sekarang ini, atau gelombang yang memiliki resonansi atau memiliki arti dan segala macamnya. Gimana? Coba. 28.30 ya? Bentar. Nah, di sini saya menggunakan tafsiran Ibnu Katsir ya. Ya. Karena selaku saya kan bukan penafsir, jadi saya hanya menggunakan tafsiran dari Ibnu Katsir sendiri. Nah, maksud yang sedang berbicara kepadamu ini adalah Tuhan semesta alam yang maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya. Tidak Tuhan dan tidak Rab selain Dia yang maha tinggi, lagi maha suci dari kemiripan dengan makhluknya dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Jadi pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya otomatis mungkin dengan kekuasaannya Allah, ya mungkin saja dengan kekuasaan Allah, kita juga nggak tahu ya. Suara Allah itu didengarkan khusus kepada Nabi Musa. Karena bisa saja dong kalau Allah mendengar suaranya Allah itu didengarkan kepada Nabi Musa atau tidak, dan tidak diperkenankan untuk didengarkan kepada manusia-manusia yang lain. Selain hanya Nabi Musa pada saat itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang saya tanya bukan itu. Apakah suara itu berupa zat, apa berupa gelombang seperti saya bersuara ini? Nah, kalau misalkan ditanya itu karena memang Nabi Musa itu mendengarkan suara Allah, otomatis untuk dalam konteks ini berupa suara yang sedang bercakap-cakap antara Tuhan. Nah, sekarang gimana? Halo, suaramu kurang jelas. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Nah, ini baru bagus. Kok hilang-hilang timbul? Oke. Nah, kita bacain ulang ya tafsirannya Ibnu Katsir ya. Nah, maksudnya yang sedang berbicara kepadamu ini adalah Tuhan semesta alam yang maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya. Tidak Tuhan dan tidak Rab selain Dia yang maha tinggi, lagi maha suci dari kemiripan dengan makhluknya dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Oke, jadi dalam hal inilah diartikan sebagai firman itu karena bisa saja Allah dengan segala kemahakuasaannya mendengarkan suaranya kepada Nabi Musa, tetapi tidak diperkenankan untuk didengarkan oleh manusia yang lain. Jadi dalam hal ini jika bila mana lain bertanya kepada saya kalau suara itu dalam bentuk zat atau apapun itu atau bentuk dalam gelombang, saya nyatakan dalam bentuk gelombang suara. Karena untuk dalam konteks ini ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk suara. Karena bisa saja dong kalau Allah memperkenankan Musa untuk mendengar suaranya. Gitu sekarang. Bentar, dalam bentuk apa tadi? Iya dong. Dalam bentuk suara?
Wah, kalau dalam bentuk suara, berarti Allahmu yang kau sembah bukan Esa dong. Halo? Loh, kan gini lah, kan Allah yang dengan halo? Ya, berarti Allahmu nggak Esa dong kalau bentuknya Halo? suara. Artinya ada dua jenis di dalam diri Allahmu. Loh, nggak gitu bos. Lah yang ganteng seperti Yesus. Jadi gini. Jadi mungkin saja pada saat momen tersebut ya. Nanti praduga, dugaan nih, asumsi. Loh, asumsi gimana? Ya. Lah kan sudahlah, kamu tidak mampu menjawab itu, kamu tanya lah saya. Silakan. Udah saya jawab. Ya, makanya sudah kamu menjawabnya tidak mampu. Sekarang kamu bertanya saja kepada saya. Silakan. Oke, saya tanyakan ya. Nah, Lai kan Trinitas nih ya. Atau Trinitarian, saya belum tahu nih. Trinitas. Iya. Oke, pada Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ya. Nah, di situ saya sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari langit, dari sorga, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, pertanyaan saya lah, di situ kan pada saat suaranya menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, otomatis itu suaranya Bapa dong. Ya. Terus? Nah, suaranya Bapa. Terus Roh Kudus dalam bentuk burung merpati kan? Roh Kudus dalam apa? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati kan? Kenapa ulang-ulang? Itu suaranya Bapa. Terus? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati kan? Kenapa? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati kan? Ya kan. Terus? Ya. Dan sudah dan juga situ yang hadir situ juga Yesus kan? Ya. Berarti ada Yesus, ada burung merpati, Roh Kudus, terus apa lagi? Burung merpati, Yesus sama Bapa kan? Ya, Bapa di sorga, ya kan? Terus kan? Nah, jadi tolong jelaskan kepada saya lah secara logika berpikir manusia yang sehat bahwa dalam satu momen eksistensi yang benar-benar satu terlihat tetapi pecah menjadi tiga. Kenapa rupanya? Halo. Nah, jadi pada situ kan ada Yesus. Halo? Ya, terus? Halo? Iya, halo, ku dengar. Nah, tolonglah jelaskan kepada saya secara logik. Halo, gimana nih? Iya, teruslah. Jelaskan kepada saya secara logik, ya. Bahwa satu momen yang terjadi, pada satu momen yang terjadi, yang berlangsung, yang eksistensi yang terlihat hanya satu, tetapi pecah menjadi tiga. Ada anaknya, ada Bapaknya, dan ada Roh Kudusnya. Apalah susahnya menjelaskan kepada saya lah secara logik. Jelaskan. Apalah susahnya menjelaskan hal itu? Sekarang aja saya dengan digital saya sudah ada 2. Ya kan? Tinggal roh saya yang tidak bisa saya utus. Kalau Tuhan bisa. Contoh, ketika kau tadi membaca surah 28 ayat 30, di situ dijelaskan bahwa dari sebatang pohon ada suara. Menurutmu pohon itu mengaku dia Tuhan? Kan dibilang, hai Musa, kan demikian ya, saya bacakan nanti biar jangan salah-salah. Maka ini, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Pohon itu saja bisa berkata dia adalah Tuhan seluruh alam. Apakah menurutmu Bapamu yang di sorga, Tuhan Allah SWT yang di sorga, turun ke dalam pohon? Kan tidak, dia tetap di sorga. Ya kan? Sekarang ternyata ada suara Tuhanmu dari batang pohon dan mengaku-ngaku itu adalah Tuhan. Dan Musa mendengarnya. Apa yang salah? Kan gampang menerjemahkan itu.
Cuman ketika Yesus dibaptis ada burung merpati. Itu Roh Kudus. Ini berulang kepada Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada Allah. Maka ketika peristiwa dibaptis ada Bapa. Bapaknya di mana? Di sorga. Allah pun di sorga. Baru Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah. Maka ada burung merpati, itulah Roh Allah itu. Kan demikian, sama-sama ada. Baru yang ketiga, berfirmanlah Allah. Maka itulah Yesus. Kalau Yesus sudah jadi manusia kan, dan merpati itu juga mengeluarkan suara. Itulah firman Allah. Ya sudah, logikanya kan gampang, nggak susah-susah itu. Paham ya? Oke, apakah pada saat Yesus turun ke bumi otomatis di surga kosong dong? Kan Yesus sudah turun ke bumi. Kalau kamu memang ya, kalau kamu mengandung paham Esa atau oneness, yang kamu paham itu adalah satu, ya betul. Ketika Yesus turun ke bumi maka surga kosong. Tetapi kami menganut paham Esa. Dalam keesaan itu apa? Tritunggal. Ketika Yesus turun ke bumi, Bapa tetap di sorga. Nggak perlu dikosongkan sorganya. Orang Bapa kami maha hadir kok. Tetapi kalau seperti oneness atau seperti dirimu yang mengaku tidak terpisah lagi hanya satu. Ketika Yesus turun ke bumi, maka sorga kosong, sudah di bumi. Maka ketika kau membaca surah 28 ayat 30, dari sebatang pohon, artinya surga kosong. Karena Allah SWT sedang ada di bumi, di dalam sebuah pohon. Kan dibuat dari sebatang pohon. Pohon itu mengaku dia adalah Allah kepada Musa. Itulah kalau kau menganut paham seperti orang-orang oneness itu. Tetapi kami tidak menganut paham itu. Bapa tetap di surga, ada Roh Kudus, dan ada Yesus di bumi. Silakan. Apalagi? Takut kali aku sama kau nih. Tapi takut aku. Kenapa? Takut aku sama kau kayak bunyi kereta api, kau bursi aku, kau bilang bush, kau bilang. Silakan. Ayo, ya, hidung. Saya lagi flu soalnya hidung saya lagi. Makanya tiba-tiba terkiyup telinga. Lanjut, silakan. Nah, jadi saya pengen penjelasan yang logis dari Lai itu gini Lai. Kan Yesus ini kan 3 jadi 1 nih. Ya. Kan? Nah, pada saat momen pembaptisan itulah yang dibaptiskan Yesus 1. Burung merpati Roh Kudus 2, kan? Dan suara yang dari langit itu yang menyatakan inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kan Bapa kan? Nah, 3 menjadi 1 nih, kan? Nah, tolong jelaskan kepada saya lah bahwa pada saat sebuah momen yang terjadi itu, eksistensi yang terlihat itu hanya 1, tetapi bisa pecah menjadi 3. Ada anaknya, ada bapaknya, dan ada Roh Kudusnya. Ya itulah eksistensi Tritunggal itu. Tetapi itu bukan dimulai ketika Yesus dibaptis. Tidak. Itu sudah dimulai dari Kejadian. Ada 3 dong. Itu sudah dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Sama urutannya. Jadi apalagi kau tanya? Halo. Oke, berarti Lai udah ngaku ya? Iya. Halo? Ya, ngaku apa? Halo? Ya, halo. Nah, berarti Lai udah ngaku kalau Tuhannya ada 3 ya? Saya tidak pernah bilang 3. Berarti Tuhannya ada 3 ya? Saya tidak pernah bilang 3. Tuhan yang kami sembah itu Esa. Namun di dalam keesaannya, dia bisa mengutus firman-Nya, dia bisa mengutus rohnya, bahkan dia sendiri pun ada. Nah, itu bedanya. Paham ya? Nah, kalau kamu jadi sebentar. Kalau kamu bilang Tuhan kami seperti orang-orang oneness atau seperti yang kamu bilang Esa, maka tidak akan sanggup Tuhanmu seperti Tuhan kami. Bapa tetap di surga, ada Roh Kudus dan ada Yesus di bawah. Oneness pun tidak sanggup. Bapa di surga, ada burung merpati itu Roh Kudus,
dan ada Yesus di bawah. Kalau oneness itu adalah Bapa itu adalah satu, maka tidak akan bisa jadi tiga satu semua, hanya Yesus aja atau Roh Kudus saja atau Bapa saja. Sama dengan Tuhan yang kamu sembah. Kalau Tuhan yang kamu sembah itu seperti yang kamu bilang tunggal, tidak bisa dipisah-pisah, tidak ada lagi unsur di dalamnya. Pertama, firman Tuhan sudah gagal untuk kamu jelaskan. Yang kedua, tidak akan sanggup Tuhanmu melakukan seperti apa yang dilakukan ke Tuhan kami ketika Yesus dibaptis. Silakan. Ada enggak di dalam Al-Quran Tuhanmu sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan kami ketika Yesus dibaptis? Silakan. Dia hadir di sorga, ada di langit waktu jadi bumi. Silakan. Sanggup enggak Tuhanmu seperti itu? Kalau itu sih jawaban saya menggunakan ayat kursi aja, Lai. Ya, silakan. Mana jadi pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ayat ke-255. Ya. Bentar. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, dan mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia merasa memelihara keduanya. Jadi Allah Maha Tinggi, keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi Allah itu berdiam di atas ars dan tidak harus perlu turun ke bumi untuk harus dibaptis, untuk harus memberikan pengajaran kepada manusia. Jadi Allah itu cukup mengutus para nabi dan memberikan firman-Nya atau ajarannya kepada para nabi, agar di mana para nabi pun menyampaikan ajaran tersebut kepada umatnya dan kepada muridnya agar menyembah kepada Dia karena Dialah Tuhan yang benar. Gitu. Oke, dan mengenai jadi kamu bilang, tadi pertanyaan saya belum kejawab. Kamu bilang bahwa Tuhan yang kamu sembah tidak perlu turun ke bumi, kan demikian. Saya curiga bukan tidak perlu turun ke bumi, tapi tidak sanggup. Tidak sanggup. Coba buktikan ada Tuhan yang kamu sembah itu seperti Tuhan kami. Dia tetap di sorga, tetapi bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia, dan bisa mengutus rohnya ada di langit. Sekali tiga nampak. Coba buktikan satu ayat dalam Al-Quranmu bahwa Tuhan yang kamu sembah sanggup melakukan apa yang dilakukan Tuhan kami. Silakan, cari ayatnya entah apa. Silakan. Kalau kamu bilang Tuhan itu di singgasananya, Tuhan kami pun di singgasananya. Sekarang carikan kehebatan Tuhan yang kamu sembah melebihi kehebatan Tuhan kami. Silakan. Oke, kalau mengenai satu momen langsung muncul tiga. Yang pertama itu saya jawab menggunakan surat Tuhanmu ada di bumi, ada di langit, dan ada di ars. Coba tunjukkan satu ayat. Halo? Oke, ntar dulu. Ya, tunggu. Ntar. Kita cari ayatnya dulu lah, yang tergantang seperti Yesus. Siap. Lah ini. Iya dong, ganteng seperti Yesus dong, harus. Iya. Jangan seperti jahanam itu kan jelek kali. Jerawatnya banyak, giginya keluar jadi tidak mau dibuat musuhnya. Jangan gitu lah. Aku tidak bilang apa ya, aku kan cerita. Jadi surah berapa biar kuliah? Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Jadi kalau misalkan lain bertanyakan saya seperti tadi, saya hanya menjawab, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Dan tadi lain kan bilang kalau misalkan Allah itu seperti Allahnya lah, Tuhannya lah, itu ada yang di bumi, ada yang di surga, ya. Saya katakan pada surat Asy-Syura itu berbunyi laisa kamislihi sayun. Ya, ayat dengan siapakah hendak menjelaskan, ayat itu tidak bisa menjelaskan. Tunggu dulu lah, bahwa Tuhan kan bertanya tunggu dulu lah, yang tergantang. Ya, tunggu dulu lah, saya ya maksudku
ayat yang kamu berikan itu tidak bisa melebihi Tuhan kami. Saya tidak membilang Tuhan kami 3, tetapi Tuhan kami maha hadir. Dia di sorga langsung bisa di langit, bisa di bumi. Coba tunjukkan Tuhanmu bisa seperti Tuhan kami. Sebagai bukti bahwa Tuhan yang kau sembah melebihi Tuhan kami. Silakan. Nah, kalau berbicara maha hadir itu, ya, Allah itu maha hadir di mana-mana. Cuman lah, yang saya mau bilang dan pertegaskan ini, yang namanya Allah itu bukan berarti hadir dalam bentuk wujud rupa yang bisa di. Suaramu kayak suara robot, tidak bisa aku pahami. Oh, gimana sekarang? Ada jelas. Ayo, cari saya ayat bahwa Tuhan yang kau sembah melebihi Tuhan kami. Tuhan kami jago, maha kuasa. Bisa dia di sorga, tiba-tiba sama di melayang-layang di atas permukaan air, atau melayang-layang ketika Yesus dibaptis dan Yesus di bawah. Coba tunjukkan Allahmu bisa mampu seperti itu. Saya ingin lihat. Nah, berikan saya satu ayat. Silakan. Untuk ayatnya memang saya udah lupa, ya. Tetapi yang saya tahu itu, ya wajar lah, kan saya manusia biasa lah. Oh iya, bisa. Segitu amat sih. Kan saya nggak sama seperti lah terurapi Roh Kudus. Ini gimana sih? Ya, terima kasih. Kalau kamu akui saya dimasuki Roh Kudus, kamu enggak. Ya, silakan, enggak apa-apa. Lanjut. Nah, gitu. Jadi Allah itulah. Allah itu maha hadir, tetapi ya perlu diingat, kami sebagai umat muslim itu ini maksud hadir itu bukan dalam bentuk rupa fisik. Ya. Karena Allah itu sudah memberi informasi tentang dirinya dalam Al-Quran, surah Asy-Syura yang berbunyi, Laisa kamislihi syai'un. Dengan siapakah hendak kamu menyamakan aku? Karena Allah pun sudah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak boleh diserupakan dengan apapun itu. Ya. Nah, jadi jangan apa tadi lagi pertanyaannya? Kamu bilang tidak ada diserupakan. Tadi kamu bilang Tuhanmu berfirman. Dan Tuhanmu memang tidak perlu diserupakan dengan Tuhan kami. Tuhan kami bisa di sorga, tiba-tiba ada di langit, dan tiba-tiba ada di air. Bisa. Dalam waktu yang detik, menit yang bersamaan. Sementara Tuhanmu tidak pernah menunjukkan hal seperti itu. Jadi saya curiga bahwa Tuhan yang kau sembah itu tidak bisa melebihi Tuhan kami. Tuhan kami dalam menit yang sama, detik yang sama, di surga satu, di atas air satu, di dalam bumi, di bumi satu. Hebat kan? Cobalah kamu pikir-pikir, bisa nggak Tuhanmu seperti itu? Itu bukan manusia loh. Manusia mana bisa itu? Manusia mana bisa di sorga dalam waktu dan detik yang bersamaan, satu di sorga, satu di air, satu di dalam di bumi. Mana bisa manusia seperti itu? Itu hanya pekerjaan Tuhan. Malaikat pun tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang buktikan bahwa Tuhanmu lebih hebat dari Tuhan kami. Silahkan. Pusinglah, pusing. Oke, gini lah. Kan tadi kan saya udah bilang, kan tadi ayat-ayatnya tadi kan bisa dicek ulang lah. Allah sudah menciptakan langit dan bumi, itu ayatnya udah ada kan? Memberikan kehidupan kepada menciptakan manusia, menciptakan Nabi Isa, menciptakan Nabi Adam dan semuanya tadi kan ayatnya udah ada. Nah, sedangkan kepada Yesus sendiri tidak maha kuasa. Karena pada Yohanes pasal ke-5 ayat ke-30 adalah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Saya tidak tanya karena aku tidak menuruti. Saya tidak tanya dari Bible. Yang saya minta dari Al-Quran, buktikan Tuhanmu lebih hebat dari Tuhanku. Tuhanku dalam detik yang sama, satu di sorga, satu di atas air, satu di dalam bumi. Detiknya sama loh. Bisa dia Tuhanku itu bisa langsung tutup di 3 tempat. Buktikan Tuhanmu melebihi itu. Silakan. Loh, kalau itu sih, waduh, buktinya kan satu, menyelamatkan Nabi Isa dari peristiwa penyaliban menurut pandangan Quran, ya kan maha kuasa kan? Oke, menyelamatkan Nabi Yunus dari termakannya Nabi Yunus dari ikan paus ya kalau nggak salah ya. Nah, itu.
Nah, sedangkan Yesus sendiri bagaimana? Sudah, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sedangkan Yesus pun, kamu bertanya sama saya saja, daripada kamu gitu-gitu kan, kamu sudah balik, ngapain saya tanya, apa kamu jawab? Tanya aku, biar aku jawab. Silakan, kamu bertanya. Oke, saya tanya ya. Ya. Oke, saya tanya ya. Pertanyaan saya itu masih pertanyaan dengan pertanyaan saya itu yang satu masih sama dengan yang tadi Matius 3 ayat 17 itu pada proses pembaptisan. Yang kedua, pada saat Yesus bertemu dengan malaikat, lalu Yesus itu berdoa, mendapatkan kekuatan dari malaikat dan ketakutan dengan malaikat. Nah, ya pertanyaan saya, pada saat Yesus ketakutan dengan malaikat, kira-kira mode ketuhanan Yesusnya kemana? Mode ketuhanan Roh Kudusnya kemana? Mode ketuhanan Bapaknya kemana? Sehingga dia harus ketakutan, sehingga dia harus diberikan kekuatan dari malaikat, dan sehingga ia harus berdoa. Dan pada saat dia berdoa itu, ya, mode ketuhanan Yesusnya kemana? Berarti dalam hal ini Yesus itu lebih hebat dari Power Ranger. Ya, saya sudah jawab. Karena pada bahwa ketakutan Yesus bukan kepada malaikat, tetapi bahwa Yesus sebentar lagi akan disalib. Sebagai manusia, sebagai daging, ada kekhawatiran bahwa ini akan sakit sekali. Itulah ketakutan Yesus. Bukan takut melihat malaikat. Dan bukan berarti kalian bilang, wah takut mati. Tidak. Tetapi sebagai daging yang akan merasakan siksaan. Ya. Nah, sekarang kamu tanya, mode Yesus di mana? Alkitab itulah hebatnya. Dikatakan Yesus itu di garis bawahi dulu. Adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan kapan firman itu menjadi Allah? Jika firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka seluruh perbuatan yang menyangkut kerajaan Allah, itulah kebersamaan Allah dengan firman-Nya. Seluruh kegiatan yang menyangkut kedagingan, itulah saatnya bahwa firman tidak bersama-sama dengan Allah. Paham ya? Oke. Tadi Yohanes 1 ayat ke-14 ya? Ya. Itu ya, firman telah menjadi manusia ya? Ya. Bisa share screen kan ini? Gak bisa ya? Ya jawab, baca aja. Udah kan sama-sama pegang Alkitab ya, apa lagi? Coba dibaca lagi lah firman Yohanes itu, Yohanes pasal ke-1 dalam teks aslinya. Inilah nggak baca teks aslinya sih. Jadinya ya, gitu, tersesat sendiri. Saya nggak tersesat. Oke. Kai hologos sarx egeneto. Egeneto itu bukan manusia lah. Manusia dalam teks Yunani itu berartinya adalah antropos, bukan egeneto. Kalau egeneto itu adalah menjadi daging. Berarti yang menjadi firman itu, firman telah menjadi daging itu bukan cuma Yesus, ya. Binatang pun itu seperti daging. Gitu. Kamu bisa enggak bukan cuma Yesus doang. Lah ini gimana sih? Kamu bisa enggak membedakan menjadi dengan jadilah? Lah, firman itu kan menjadi, dikatakan kan menjadi, cuman manusianya itu dan dagingnya itu hewan, berbeda dengan teks aslinya. Ya, hewan di mana itu menjadi? Hewan di mana menjadi? Coba. Loh, itu kan diartikan secara universal lah. Lah ini gimana sih? Makanya, kalau kamu lihat proses penciptaan, kau tadi bilang sudah bara, bilang ini begitu semua. Kayak hebat sekali kau. Sekarang kau nggak tahu memisahkan antara menjadi dan jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah hewan-hewan. Firman menjadi hewan. Udah beda itu maknanya. Udah beda itu kerjanya. Makanya aku bilang. Bukan menjadi hewan lah. Jadi? Bukan menjadi hewan. Di situ dikatakan firman telah. Hewan juga kan firman jadi hewan kau bilang daging. Gini lah, bukan menjadi hewan. Itu kan dikatakan egeneto. Egeneto itu artinya kan daging, ya. Daging. Firman telah menjadi daging. Ya. Ya, berarti bukan cuma Yesus saja yang
yang diciptakan oleh firman, tetapi binatang pun juga diciptakan oleh firman, gitu. Betul. Binatang diciptakan oleh firman, tetapi manusia tidak satu Ya pun udah, diciptakan oleh ya, firman. Adam tidak diciptakan oleh terus firman, tetapi dibentuk Tuhan langsung dengan tangannya. Paham enggak? loh, Yesus tidak diciptakan dengan firman, tetapi firman menjadi manusia, menjadi daging. Paham enggak? nah, kalau misalkan live berkata seperti itu, saya itu hanya memahami dari Al-Quran, Al-Imran Ya, ayat ke-59. Kalau kamu memahami dari Al-Quran, kamu tidak bisa saya salahkan. Karena memang itulah yang tertulis bahwa penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Adam. Maka penciptaan Adam, Al-Quran menjelaskan, diciptakan dengan kedua tangan Tuhan, kedua tangan Allah SWT. Sementara penciptaan Nabi Isa, saya nggak tahu apakah diciptakan dengan dua tangan juga. Bisa kamu buktikan kebenaran ayat yang kamu berikan? Tidak bisa. Ntar dulu. Ya buktikan saja. Apakah Nabi Isa Nah, diciptakan Al-Quran. dengan kedua Oh tangan iya, Allah? oleh firman, bos. Oleh firman, tenang dulu, bos. Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-59. Gimana tadi ya bunyinya? Saya udah lupa tadi. Saya baca tadi, aku lupa lagi. Ya. Innallaha Isa indallahi kamasali Adam. Nah, sesungguhnya penciptaan Isa sama seperti Adam. Berarti Ya. Nabi Isa, Nabi Adam pun diciptakan oleh firman. Dengan apa? Bukan firman. Fayakun dengan Nabi Adam Loh. tidak pernah diciptakan dengan firman, tetapi dengan kedua tangan Tuhan. Baca ayatnya. Ini dari pandangan Quran sendiri memandang, Lai. Kamu Bukan baca ayatnya. Kalau Coba kamu bukakan saya ayat. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Coba. Dengar dulu. Di mana Allah memerintahkan malaikat untuk menyembah kepada Adam. Kecuali iblis tidak mau, maka Allah marah. Kenapa kamu tidak menyembah manusia yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Artinya Adam itu di mana ayatnya? Ntar dulu, di ayatnya di mana? Allah menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dicari dong, dicari. Ayatnya di mana? Kamu nggak tahu kan? Lah ini udah menyampaikan argumen. Lah kan saya bukan hafiz lah. Kalau saya nggak hafal ya wajar-wajar aja dong. Oh, kamu nggak. Kan kan udah memberikan statement ke saya seperti itu, otomatis harus ada ayatnya. Setiap langkah itu ada ayatnya gitu. Sebentar. Nah, di mana? Biar saya bukakan. Ya, sebentar dong. Nah, kalau saya nggak hafal ya wajar saja karena saya bukan hafiz. Oh, saya juga bukan hafiz, tapi bisa saya cari. Sebentar ya. Kamu harus bersabar. Oke, kita tunggu. Iyalah yang terhandsome seperti Yesus. Ya, tapi saya nggak mau ngambil hadis ya. Entah nanti kamu bilang hadisnya ini apa? Hadis sahih atau ini karena kita bilang kedua tangan Allah kanan semua. Saya nggak mau itu ya. Sebentar. Eva Atagar, gimana? Eva Atagar? Eva Atagar? Jawab dong. Halo, Eva Atagar? Tagar itu. Gak bisa jawab. Nah, ini nih, ya. Surah Shot 75. Apa surah Shot 75? Ayat keberapa, ayo? QS Shot 75. Surat Asad nomor keberapa? 75. Yes. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang surat 75, nomor 75. Ya. Dapat? Asad ayat ke-7. Ya. Surat nomor berapa? Nomor suratnya nomor berapa? Nomor suratnya 75, surah Shot ayat ke-75. Bacalah. Dapat? Surat Shot itu di nomor keberapa? Surat Asadnya itu nomor keberapa? Kau muslim harusnya tahulah Shot itu ayat surah keberapa, carilah situ.
Oke. Bentar ya. Saya harus buka dulu. Nah, silakan. Shot ayat 75. Ya. Apa? Nah, ini. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu yang bukan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Oke, Ya, kalau di situ misalkan berarti Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya. Berarti penciptaan Isa juga dengan kedua tangannya. Berarti kalau kau bilang Allahmu tidak dapat diserupakan dengan manusia, pertama sudah memiliki firman. Yang kedua, sudah memiliki tangan. Kalau kamu bilang tidak serupa dengan manusia, silakan. Kalau manusia tangannya ada kiri dan kanan. Mungkin tangannya kanan semua, maka tidak serupa dengan manusia, tapi tangannya tetap ada, kan bisa. Indra Moshe. Sudah datang gini. Indra Moshe nih. Lama aku cari. Nah, gini. Jadi kita debat tentang apa itu. Ya silakan. Saya jelaskan ya, pakai tafsiran Al-Quran ya. Saya bukan pendapat saya. Al-Quran tidak pernah memiliki tafsir. Al-Quran tidak pernah menafsirkan. Nauzubillah min dzalik. Tetapi tafsir Ibnu Katsir, manusia yang menafsirkan, bukan Al-Quran. Kau bilang kan tafsir. Iya, saya tahu. Saya pakai tafsiran Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Inilah, ini gimana mana pula lah, udah nggak bisa baca Arab lah. Siap. Oke, Allah sebelum ini tafsir Ibnu Katsir sendiri ya. Katsir sendiri berdua juga. Allah sebelum menciptakan Adam memberitahukan kepada malaikat-malaikatnya bahwa Dia akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk, dan Allah memerintahkan kepada mereka bahwa apabila Adam telah diciptakan dan telah disempurnakan bentuknya, hendaklah mereka bersujud kepadanya sebagai penghormatan buat Adam sekaligus sebagai pengamalan dari perintahnya. Nah, semua malaikat mengerjakan perintah Allah itu kecuali iblis. Sebenarnya iblis bukan termasuk jenis malaikat, dia termasuk golongan jin. Kemudian watak dan kejadiannya membuat dirinya sombong dan takabur. Maka dia menolak bersujud kepada Adam dan mendebat Tuhannya dalam masalah ini. Iblis mengira bahwa dirinya lebih baik daripada Adam karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Menurut dugaan iblis, api lebih baik daripada tanah. Dengan demikian berarti iblis bersikap keliru menentang perintah Allah yang menyebabkan dia kafir. Karena itu maka Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya, menjauhkannya dari hadapan Allah yang maha suci serta menjadikannya terhina. Allah menamanya iblis karena dijauhkan dari rahmat, dan Allah mengusirnya dari langit dalam keadaan tercela lagi hina ke bumi. Maka iblis meminta kepada Allah agar diberi masa tangguh sampai hari kiamat. Dan Allah yang maha penyantun mengabulkan permintaannya. Dia tidak segera menurunkan azabnya terhadap orang yang durhaka kepadanya. Jadi sudah terjawab ya menggunakan tafsiran Ibnu Katsir sendiri. Saya tidak tanya itu loh. Paham nggak? Yang saya tanya di situ kedua tangan Tuhan. Saya tidak bertanya mengenai iblis, mengenai ini sujud, tidak. Kedua tangan itu yang kau bahas. Bahwa kamu bilang tadi penciptaan Adam seperti penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Adam. Artinya Nabi Isa diciptakan dengan kedua tangan Tuhan. Setelah diciptakan dengan kedua tangan Tuhan, baru dimasukkan ke dalam rahim Maria. Kan begitu. Itu yang harus kamu jelaskan. Dan kamu Allah juga tidak menciptakan Nabi Isa dengan kedua tangan terus dimasukkan ke dalam rahimnya Maria. Gimana sih? Kok nggak seperti Nggak ada kayak itu? gitu deh. Loh, sekarang aku tanya, penciptaan Adam bagaimana? Penciptaan Adam coba bagaimana? Lah kalau memang Al-Quran sudah menyatakan seperti itu, ya seperti itu juga. Ya seperti sudah. itu saja. Al-Quran menjelaskan penciptaan Adam dengan kedua tangan Tuhan. Dibentuk dari debu. Maka penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Oh beda bos. Beda bos. Ada. Sama. Entar dulu bos. Entar dulu. Kita masuk ke Al-Imran. Iya. Pada saat para malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Maryam bahwa akan lahir, dia akan melahirkan seorang anak. Ya. Pada surat
Al-Imran. Ya. Surat Al-Imran ayat yang 29. ke-45. Oh, 45. Al-Imran ayat yang ke-45 yang berbunyi Ija qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyširuki bikalimatin min husmuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimatnya. Namanya Isa, Al-Masih putra Maryam, seseorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi, sekalipun sama Allah menyatakan dalam surat ayat lain penciptaan Nabi Isa sama seperti Adam, tetapi pada saat kelahiran Nabi Isa itu disampaikan melalui perantara malaikat, menyampaikan kepada Maryam bahwa dia itu akan melahirkan seorang anak yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, jadi entar dulu. Saya selesaikan. Nah, sekalipun Nabi Isa yang lahir melalui perantara malaikat, ya, memberikan kabar gembira kepada Maryam, tetapi Allah mempertegaskan kepada kami bahwa sekalipun kelahiran Nabi Isa dengan segala dengan di luar batas pemikiran yang manusia, yang tadinya perempuan yang tidak pernah bersetubuh tetapi dapat melahirkan, tetapi Allah memberi filterisasi melalui Al-Imran ayat 59 tadi, bahwa kelahiran penciptaan Nabi Isa itu sama seperti Adam. Jadi dalam hal ini sekalipun Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, tetapi dia itu hanyalah seorang manusia biasa. Kira-kira gitu. Nah, sekarang saya mau menanya sama Lai. Jangan Lai tanya sama saya. Loh, kan tadi sudah saya kasih kamu kesempatan bertanya. Kamu mengaburkan penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Penciptaan Adam dibilang Al-Quran dengan kedua tangan Allah sendiri. Artinya Isa juga dengan kedua tangan Allah sendiri. Dibentuk dari debu tanah. Artinya setelah dibentuk dari debu tanah jadi manusia, Adam itu kan manusia dewasa jadi. Artinya Nabi Isa pun jadi manusia dewasa. Setelah itu dimasukkan ke rahim Maria. Itu baru yang dinamakan sama. Sama itu bukan berarti dalam bentuk ukurannya lah. Yang ganteng seperti Yesus. Tidak usahlah dalam ukuran. Berarti betul. Dibentuk dulu dengan tangan dan tangan. Baru dimasukkan ke dalam rahim Maria. Kan begitu. Oke, lanjut. Kamu yang bertanya lagi. Saya heran lihat kamu buka pertanyaan, kamu nggak bisa. Lanjut. Apa yang mau kamu tanyakan? Ini terakhir ya, karena sudah waktu kita ada 1 jam setengah. Silakan, apa tuh? Jadi saya tolong Luka pada pertanyaan saya yang terakhir nih, Lai. Ya. Tolong tunjukkan kepada saya. Ya. Tunjukkan. Ya elah, Lai, jangan nyanyi dong. Ntar saya rusak loh. Pada Lukas pasal kedua ayat yang ke-21, pada saat Yesus itu bersunat, kan itu kan Yesus bersunat tuh. Ya. Tolong tunjukkan kepada saya, Lai, sebuah penelitian yang ilmiah dalam bidang ilmu kedokteran, spesialis ilmu kulit dan kelamin, bahwa yang menyatakan bahwa seorang dokter pernah menyunatkan Tuhannya. Tunjukkan kepada saya. Kenapa kamu harus menanya dokter? Berarti kamu tidak pula menemukan bahwa dokter menyunat orang umur 90 tahun dengan kapak. Begitu. Halo. Lanjut. Hei. Ya, gimana? Berarti kamu meragukan penyunatan Ibrahim. Umur 90 tahun disunat dengan kapak. Sementara dokter, kamu tanya dokter seluruh dunia tidak akan pernah menyunat orang umur 90 tahun. Betul? Gini. Bukan saya meragukan. Sekalipun
Nabi Ibrahim yang disunatkan dengan pada usia yang begitu tua, udah sekitar ya 90 tahunan lebih lah, kan? Sekitar itulah. Nah, tetapi orang Yahudi sendiri tidak pernah menyembah Nabi Ibrahim sebagai Tuhan. Urusannya apa? Itulah ini. Urusannya apa? Nah, Saya tidak bicara menyembah. Kau kan tanyakan kepada dokter manapun, apa pernah menyunat anak umur 8 hari? Maka saya bilang, tanyakan kepada dokter manapun, apa pernah menyunat orang umur 90 hari, 90 tahun. Kan tidak pernah, sama-sama nggak pernah kalau kita tanya dokter. Loh, itu perintah sunat itu kan perintah Allah. Jadi Allah mau memberikan perintahnya, perintah bersun. Di mana terdapat perintah sunat? Tunjukkan ayat di Al-Quran kalau bisa. Ketawa. Aduh. Tunjukkan, kalau bisa kau tunjukkan murtad aku malam ini. Kalau bisa kau tunjukkan murtad aku malam ini. Tunjukkan. Enggak gitulah, enggak gitu, tenang dulu. Ini aku serius. Biar kau bicara tentang firman Tuhan tidak mencela-mencela, harus ada ketegasan. Kamu harus katakan tidak ada ayat sunat di dalam Al-Quran, titik. Ya toh? Oke. Ya, gitu dong. Nah, sunat itu merupakan firman Allah ya kepada Nabi Ibrahim yang ada pada kitab Kejadian pasal ke-17 ayat yang ke-9. Loh, bro, Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim di kitab Kejadian. Innalillahi. Salah jurusan, bro. Dibaca lagi, ayo. Loh, salah jurusan. Ibrahim itu adalah Nabi Allah SWT. Sedangkan yang di kitab Kejadian itu adalah Abraham. Abraham itu adalah bangsa. Bapak orang beriman pilihannya Hashem atau Yahweh atau Elohim, Adonai, Theos. Theos pula nanti bilang Yesus pula. Hati-hatilah kalau ngomong. Jangan pernah disilang ya, bro. Tidak baik menyilang-nyilang kitab sucimu, disilang ke Bible. Nggak baik, itu nggak baik. Oke lah. Nah, jadi gini. Gimana, ada lagi pertanyaan? Kan pertanyaan terakhir tadi ya. Udah. Apa-apa lah kalau Lai belum bisa jawab. Siap. Oke. Kita Apalen, Cahyono. Lanjut, silakan. Kami sudah siap berdebat. Silakan, udah 1,5 jam. Oke, kalau udah selesai nggak apa-apa, Bro Rudi. Ya. Oke ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Palen. Saya ucapkan terima kasih kepada Suaib yang menyediakan room kan, Palen. Terima kasih ya. Indra Moshe, kapan kita berdebat? Kamu dari sekarang aja. Tidak berani dia sekarang. Udahlah, nanti besok aja lah. Tunggu dia berguru lagi. Kemarin dia janji mau debat sama saya. Udah hampir setengah tahun lebih ya nggak jadi-jadi. Mengenai apa kemarinnya? Lupa saya. Kita debat mengenai matahari tenggelam di lumpur. Aku nggak pernah tahu itu matahari pernah tenggelam. Siapa memang membilang matahari tenggelam di lumpur? Yang bilang matahari tenggelam di lumpur siapa? Al-Quran. Ayo. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu urusanmu, bukan urusanku. Kok aneh? Banyak orang Kristen menyerang itu, katanya aneh. Loh, itu bukan urusanku, urusan orang Kristen yang kamu bilang itu. Memang di Al-Quran dibilang matahari tenggelam di lumpur. Atau mau apa? Coba, kutanya dulu. Yesus Tuhan atau bukan? Apakah Al-Quran menjelaskan matahari tenggelam di lumpur? Ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 86. Terus menurut sains benar itu? Nah makanya itu kita bahas. Kira-kira cocok enggak itu? Kalau kamu bisa membuktikan berarti ya cocok. Dia lagi makan dia, oke lah. Yang lain aja lah. Aku nggak mau ngurus-ngurus yang gitu. Lumpur-lumpur. Nggak mau aku lumpur-lumpur. Yang lain. Oke, besok ya. Besok saya tunggu kamu. Besok malam saya tunggu kamu. Apakah Yesus Tuhan? Nah, di streamnya Bang Valen. Kalau apakah Yesus Tuhan berarti apakah satu Yesus arah. Tuhan? Satu arah atau dua arah? Kenapa kamu tidak berani mengenai surga atau mengenai kemarin apa yang janjimu mau berdebat sama saya? Mengenai apa? Mengenai kawin itu, kawin 3 tahun. Jadi besok.
Kawin 3 tahun. Oke. Cocok. Oke. Siap ya? Atau Oke. kita debat apa? Yesus ke surga atau ke langit? Ya, surga dan langit itu karena dibilang di atas, maka dibilang langit. Tidak mungkin Nah, kita ayo, membedakan jangan secara- ngawur. Di dalam perspektif bahasa Ibrani, apakah surga dengan langit sama? Termasuk Dalam Septuaginta dalam bahasa Yunani. Dalam perspektif bahasa Arab juga langit. Dalam perspektif bahasa Arab langit sama, Oh, surga tunggu jannah, jangan dulu. ngawur kamu. Siapa bilang langit juga itu di atas? Kamu jangan ngawur, surga itu pasti jannah. Kamu bisa baca tulisan Arab nggak? Di langit. Kemana diangkat? Coba aku tanya kau, langit itu di mana? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannah itu di mana? Di mana? Di bawah apa di atas? Jannah itu di atasnya langit ketujuh, di atasnya lagi. Di atas langit Ya ketiga ada apa? beda. Lewat atmosfer. Langit itu ada 7 lapisan, nanti di atasnya baru surga. Ya. Pemahaman Islam dengan Yahudi sama. Tetapi kalian memahaminya bahwa langit itu adalah surga. Apakah lewat atmosfer? Saya tidak peduli atmosfer atau bukan, tapi dia di atasnya langit ketujuh. Beda alamat. Dari Surabaya ke barat, bisa ke Jakarta, bisa ke Bandung. Tetapi tidak selamanya ke barat itu pasti ke Bandung. Jadi jangan kau samakan antara surga dengan langit, itu beda. Dalam bahasa Yunani saja, seandainya kau bisa membaca tulisan Yunani, Auranon dengan Paradesos itu beda. Ya, sekarang aku tanya kau. Jangan terlalu banyak asumsi kamu, terlalu banyak muter-muter kamu kalau ngomong tuh cuma menang retorika bahasa Indonesia doang. Kamu jadi sang debater apa? Ya. Skill kamu cuma bahasa Indonesia, bahasa Ibrani nggak bisa, bahasa Aram nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Yunani nggak bisa. Skill kamu apa? Lama-lama Menjadi sang debater itu skill apa? Cuma retorika berbahasa Indonesia doang. Sang debater apaan kamu? Mulut kau satu bukan dua loh. Tidak peduli, tidak usah sarkas. Sang debater apaan? Sang debater kok cuma bisa bahasa Indonesia, beretorika muter-muter dengan bahasa Indonesia. Ditanya bahasa Ibrani, AIU, aku nggak bisa. Kok AIU? Apa kelas kamu? Sudah mulai panas-panasan. Sang debater apaan? Bahasa Indonesia doang yang dimengerti. Nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Aram, nggak bisa bahasa Yunani. Debater apaan kamu ini? Karena kamu bisa kamu mengalahkan saya. Oh, dengan mudah, kecil. Iya dong. Siapkan, apa lagi nih? Ada suara perempuan. Sangat mudah mengalahkan Beneha Targum. Orang terjemahan tuh mudah banget. Dari mana mudah? Sudah banyak jagoan kalian kutumbangkan. Itu perasaan kamu, padahal kamu nyonyor tiap hari. Kok perasaanku? Buktinya barusan si Suaib. Itu kan perasaan kamu. Penonton melihat kamu yang kalah. Oke, sekarang lah aku tanya kau. Tolong jelaskan Tuhan yang kau sembah itu, zat itu. Apakah dia tunggal, tidak bisa dipecah lagi? Oh, satu-satunya. Antar dulu, antar. Nggak bisa dipecah-pecah. Suaramu Suaib, matikan dulu biar jangan bising. Sekarang aku tanya kau, kalau tidak bisa dipecah. Firman Allah itu bagaimana? Apakah itu zat atau gelombang suara atau apa? Coba jelaskan. Saya tanya kau, firman itu apa? Ditanya malah bertanya. Aduh, sudahlah. Ya, saya tanya kamu. Kamu kan suka mengatakan firman-firman. Etimologi firman apa? Ngerti nggak kau? Gayamu banyak kali, Dul. Ditanya bertanya. Sudahlah. Palen, siapkan sebelum besok kau ruang. bertanya kepada saya tanya kau etimologi firman itu apa? Maaf, Palen, besok siapkan ruang aku berdebat dengan Indra Moshe. Sampai Ya, sekarang dia apa? sekarang dia judulnya tidak apa? berani. Terserah mau 3 tahun itu juga bisa. Oke, besok. Ya, silakan. Saya mau Catatan uji ya, kamu. pakai dalil. Pakai dalil tertulis, jangan asumsi. Kalau tertulis kau tidak akan mampu. Di Al-Quran itu tidak banyak tertulis. Saya punya tadi banyak literasi dalam bahasa tadi Arab, dalam bahasa Ibrani, mudah. Buktinya si Suaib bilang sunat, saya minta literaturnya dari Al-Quran, tidak ada. Oh, Di dalam Al-Quran memang nggak ada, sunat itu ya di hati. sudah. Terus kena di mana yang ada? Di mana yang ada? Kamu pernah lihat nggak di dalam Al-Quran? Indra Moshe, kamu bilang di Al-Quran tidak ada. Terus di mana yang ada sunat itu? Di hadis. Di hadis? Ya.
Terus menurutmu Di firman hadis. Tuhan itu yang mana? Iya. Jadi menurutmu firman Tuhan mana? Hadis apa Al-Quran? Sumber hukum Islam itu dua, Al-Quran wa Saya Sunnah, nggak Al-Quran dan tanya hadis. sumber hukum. Saya tanya firman Allah itu kepada memang Ibrahim kenal hadis? Yang benar aja kau. Loh, emang Abraham kenal koinnya dia TK perjanjian baru? Saya tidak tanya itu karena perjanjian lama. Kami di perjanjian lama. Abraham di sunat perjanjian lama, bukan di tempat lain. Sejak kapan Abraham kenal Paulus? Sejak kapan Abraham kenal Paulus? Saya tidak tanya itu. Ibrahim kapan disunat di hadis? Kok jadi aneh kau? Harusnya disunat di kitab Musa, di kitab Taurat, bukan di kitab hadis. Di kitab Taurat ada, di dalam kitab Kejadian Abraham disunat. Loh, Kejadian itu Iya, tadi kan sudah saya bilang. Kejadian bukan firman Allah SWT loh. Ngarang-ngarang Loh. kau, enak aja. Kejadian bukan firman Hashem. Lah. Berarti kamu sudah ngawur, itu firman Hashem. Saya bukan bilang Hashem, Allah SWT. Buktikan bahwa Allah SWT mengatakan memiliki kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Buktikan. Maksudnya gimana? Buktikan gimana? Akulah yang menurunkan kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Buktikan. Nah, kitab Kejadian itu bahasa Ibraninya apa? Saya tidak tanya bahasa Ibrani. Kalau kau bicara masalah kitab Kejadian, kitab Kejadian itu cuma terjemahan kitab dalam bahasa Indonesia. Kamu datang ke Yerusalem sana, kitab Kejadian. What is the meaning of Kejadian? What is the meaning? Jadi menurutmu Injil itu Matius, Markus, Lukas? Nah, kita bicara masalah Injil. Kalau kita lihat dari teks pesita, jangan kau tertawa dulu. Sudah. Sekarang saya tanya kamu. Etimologi Injil apa? Injil apa? Kita akhiri saja, Palen. Orang seperti ini pelin-pelan tidak bisa berdebat sama aku nih. Ya, sekarang tanya kamu, Injil itu apa? Saya tidak tanya itu. Kalau kamu Injil itu memang apa? Saya tanya, Kamu mendapat kosakata Injil itu dari bahasa Arab atau bukan? Sekarang saya tanya kamu, apakah Injil yang diturunkan Allah SWT adalah Matius, Markus, Lukas? Jelas bukan. Ya sudah. Terus kenapa kamu bilang bahwa kitab Taurat yang diturunkan Allah SWT Kejadian, Ulangan, Imamat, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, dan Bilangan? Kenapa kamu bilang itu? Itu kan Hamisahum Setorah, 5 bagian Torah. Saya tidak tanya itu. Injil juga 4 bagian Injil. Injil sinoptik. Nggak ada sejarah 4 bagian Injil. Ada yang Hamisahum Setorah, Bereshit, Semot. Tidak ada sejarahnya Taurat yang diturunkan Allah SWT mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan. Dan itu. Di mana kau dapat? Torah Musa yang menurunkan Yod-Heh-Vav alias Hasem atau bukan? Itu beda Tuhan. Jangan mengarang-arang. Kok beda Tuhan bagaimana saat dia kan menerjemahkan Yod-Heh-Vav dengan terjemahan Sekarang kutanya kau, apakah Musa beragama Islam? Musa beragama Islam. Islam itu artinya apa? Saya tanya kamu. Saya tidak tanya arti beragama, yang saya tanya. Islam berasal dari kata bahasa Arab istislam. Apakah istislam yang artinya tunduk? Apakah ya, Musa Islam itu Islam? Jelas Musa beragama Islam. Karena Islam itu artinya istislam. Istislam itu artinya tunduk. Musa tunduk kepada Hashem, berarti dia Islam. Kalau Musa beragama Islam, kamu bilang, apakah agama Yahudi sama dengan agama Islam? Agama Yahudi sama dengan Islam, ada poin samanya, ada tidaknya. Kalau kamu bilang agama Yahudi adalah agama Islam, kenapa tempat ibadahnya bukan masjid, tetapi sinagog? Kok diam? Sekarang saya tanya kamu, nama Yahudi itu berasal dari mana? Jangan ditanya menanya. Kau juga ditanya menanya, kau cuma ngerti bahasa Indonesia. Saya tidak bertanya. Itu selesaikan dulu. Lah kita kan orang Kamu Indonesia. Tanya, sekarang begini, saya kan Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Kamu tanya, itu kan Hamisahum Setorah, 5 bagian Torah. Beleson al-Ivrit, Beleson Ivrit, dalam bahasa Ibrani. Kita kan orang Indonesia, bro. Sekarang aku tanya kau. Itu alasan terlalu rendah, kita kan orang Indonesia. Tanpa bahasa Ibrani, kitabmu nggak ada. Coba kau terjemahkan dalam bahasa Ibrani. Saya mau pergi mandi. Bukan begitu cara bicara secara secara akademis, bro. Bukan begitu bicara secara akademis. Saya mempelajari bahasa Ibrani itu Alkitabiah yang berkaitan dengan teologis. Jadi konteks, bukan berarti saya berbicara dalam percakapan sehari-hari. Bukan berarti saya bicara dalam percakapan sehari-hari.
Penerjemah wisata, penerjemah wisata bahasa Inggris guide beda dengan penerjemah bahasa Inggris teknik atau otomotif beda karena kosakatanya beda. Kamu jangan terlalu bodoh. Siapkan ruang aku berdebat sama Indra Moshe. Bebas temanya apa? Kau WA Judulnya aku apa? ya. Oke, Judulnya. bebas. Judulnya apa? Aku pendebat Judulnya nomor apa? 1 di dunia. Bebas saja, silakan. Bebas. Oke, apakah Kau yang Yesus terdebat. Tuhan? Kalau itu Ya, satu apakah arah. Yesus Tuhan? Itu satu arah deh. Cari yang Satu dua arah arah. itu maksud kau apa? Jangan mengalihkan terus. Bilang saja kau nggak mampu. Jadi menurutmu Yesus Tuhan? Bukan. Ya, berarti satu arah dong. Kau hanya menyerang aku. Goblok. Nggak menurut kau? Menurut kau? Keledai. Keledai. Keledai apa keledai? Menurutku Yesus Tuhan. Berarti kau kan nyerang aku saja satu arah. Mulutnya yang Kau sopan dong, nyerang saya supaya Lai. dia menjadi Tuhan. Yang sopan dong, Lai. Yang sopan, Lai. Ya, itu udah sopan itu. Tenang aja. Alah, sopannya kamu tuh kau nggak punya tata kerama. Kenapa tidak punya tata kerama? Kau diajak berdebat dua arah. Masa judulnya apakah Yesus Tuhan? Masuk akal enggak itu? Nah, dua arah satu. Kita sudah ketemu arahnya satu. Sekarang arah satunya apa? Mintamu. Kau cari satu judul yang bisa kita dua bertanya jawab. Ini kan saya sudah carikan satu, tinggal terus apa? Berarti pikiranmu tak berkembang. Contoh debat kami malam ini. Siapa yang menyembah, misalnya, siapa yang menyembah Tuhan sesungguhnya Tuhan? Itu dua arah. Saya bisa nanyai kamu, kamu bisa nanyai saya. Paham enggak? Oke? Oke, sekarang ya. saya kasih judul ya. Saya kasih judul. Ya. Nah, ini judulnya satu, tapi nanti akan bercabang dua. Apakah langit adalah surga? Apakah langit adalah surga? Ya. Langit. Apakah keduanya sama? Kalau saya mengatakan itu, kawan, tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Kau pun akan mengatakan di langit sananya surga, di atas. Di atas ini apa? Kan langit. Langit itu ada 7 lapis, baik dalam perspektif Islam ataupun Yahudi ada 7 lapis. Apa? Baru di atasnya surga. Sebutkan 1 sampai 7-nya apa? Ya, memang ada 7. Ya apa? Sebutkan. Nanti dibahasnya pas debat, ya. Langit Dibahasnya pas Adam, debat. langit Adam, langit Yahya, langit Isa. Tidak ada namanya langit Adam, langit Yahya. Yang ada Rasulullah bertemu dengan Adam, bertemu dengan Yahya. Kamu jangan memperkatakan. Di langit ke-1 kan, di langit ke-1. Ya, tapi tidak dinamai langit Adam, bro. Tidak dinamai langit Adam. Jangan kamu ngawur. Langit apa? Langit apa? Coba langit ke-1 langit, apa? Langit. Langit ya langit. Fisama'il wahid. Dalam langit yang pertama Fisama'i. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah SWT di langit keberapa? Di Aras. Di Aras. Aras itu setelah langit keberapa? Setelah langit ke-7. Ya udah berarti langit ke-8 gitu. Ya bukan. Bodoh sekali orang ini memang. Cuma tahu bahasa Indonesia. Ngakunya sama debater. Debater apa? Di Aras. Yang cerdas sedikit lah ya kalau ngomong. Ya. Aku cerdas. Kutanya. Nanti diarahkan ke original text. Kita kan orang Indonesia. Tanpa bahasa Ibrani kita pun nggak ada, bro. Silakan kau buat original text. Arsi itu di mana? Ars itu. Tanya kau di mana ars itu? Apa original text gimana? Silakan kalau kau mau masuk bahasa Arab silakan ku bilang. Sekarang aku tanya kau di mana ars? Ars di atasnya langit. Kau pembual, kau goblok. Ars itu di atas air. Biar tau kau. Nah, sekarang saya tanya kau, langit itu air atau bukan? So tahu ya, kau. Saya tanya kau, langit dalam bahasa Ibrani itu air atau bukan? Langit itu air. Coba kau lihat Kejadian 1, langit itu air. Sejak kapan langit itu air? Nah, kita buka kitabnya. Ya buka, kita Kejadian 1 ayat 2 mau kau bilang kan? Silakan. Langit itu adalah air dalam kitab Kejadian. Sekarang kau akui dulu ya bahwa ars itu letaknya di atas air. Akui dulu tuh. Memang letaknya di atas air karena langit itu adalah air. Terus kalau di atas air kamu bilang, kenapa ada langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-7? Artinya langit bukan air, samudra raya. Nah, bentar. Daripada kau berasumsi, saya bacakan ya. Bacakan. Oke. Saya bacakan Indonesianya aja biar cepat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah gelap itu dari terang. Terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jangan diganggu. Nah, ayat 6, Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi langit itu air, bro. Hah? Itu saya baru baca dari bahasa Indonesianya. Saya bacakan dalam bahasa Ibrani-nya. Nanti Valen yang ngerti bahasa Ibrani dia mengkoreksi ya. Ku jelaskan sama kau. Ingat penciptaan sebelumnya apa? Itu air dan air itu hari keberapa? Hari ya, bentar. Nanti Valen yang cek ya. Sudah. Kita berdebat besok aja. Ini saya bacakan. Jangan kau lari dari saya. Kau nggak akan bisa lari karena kau nggak tahu bahasa Ibrani. Jangan lari dong lah. Wayomer Elohim yehi rakia betok hamayim bihi mabdil bain mayim lamayim. Oh ya. Dia memisahkan antara air dengan air. Ya. Terus hari keberapa itu? Kita tidak berbicara masalah hari. Tadi kan saya berkata bahwa air itu adalah langit. Kau baca di situ ada tulisannya. Inilah hari keberapa, bacalah. Oke, ya. Memang ada masalah apa dengan hari? Ya biar tahu kau, biar ku jelaskan. Nah, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Ya, terus sudah kau lihat kan dipisahkan antara air di atas dengan air di bawah. Di langit itu ada air. Ya. Tahu kan? Awan itu kan mengandung air. Dipisahkan air yang di atas. Kita tidak bicara awan, bro. Kamu perhatikan frasanya ya. Kau perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya, jangan dipotong saya berbicara. Ya, silakan. Bentar. Ya ini ya. Di ayat ke-6 berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian. Ya 8, jangan dipotong, jangan potong. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Nah, jadi di atasnya langit yang disebut cakrawala itu adalah air. Nah, arasnya Allah memang di atasnya air. Kok jadi kau bilang langit, di atasnya langit ada air? Goblok. Tadi saya salah mengutip. Salah mengutip. Kalau salah sudah. Jadi di atasnya langit itu ada air. Oke ya. Besok kita berdiskusi. Jangan sekarang. Gak enak. Siap yang? Tetapi kau harus cerdas. Begitu kau sekarang aja nggak apa-apa lah. Jangan aku dan aku masih dalam penyembuhan. Kau berkata saya harus cerdas. Memangnya kamu cerdas, bro? Aku lebih cerdas darimu. Titik. Bukti kamu cerdas apa? Bukti cerdasnya apa? Aku tahu tempat ars itu di atas air. Titik. Oke? Cerdas itu etimologinya apa? Bahasa Indonesia etimologi cerdas apa? Bahwa saya bisa mengerti tentang etimologi cerdas saja kau tidak ngerti, kau mengklaim bahwa kau cerdas. Saya tidak mau tanya itu. Bahwa kau tidak tahu etimologinya tapi mengklaim. Kan aneh kamu tuh. Bahwa kamu harus mengakui saya cerdas. Oke, sampai jumpa besok ya. Siapkan etimologi cerdas tidak ngerti, kok ngaku kamu cerdas? Gimana kamu itu? Siapkan aku dengan aku ahli masak, nggak tahu masak. Ya kamu itulah menang klaim doang. Oke, etimologi cerdas apa? Sudah. Tadi kau sudah berkata kau cerdas. Etimologi cerdas apa? Jawab. Kita jumpa besok. Memang kau tahu apa? Loh, kan kamu yang mengambil klaim, kau yang berkata siapa dalil harus membuktikan. Ya sekarang kau buktikan. Oke, ya kita jumpa besok. Ya, buktikan. Ya, besok jumpa ya. Buktikan sekarang, jangan lari. Besok urusan nanti, urusan besok, urusan besok. Buktikan. Aku mau istirahat. Kalau kau maksa silakan. Valen, aku izin. Dijawab tidak sampai 5 menit. Etimologi cerdas apa? Kau sudah ngaku cerdas. Etimologinya apa? Tidak usah. Besok aja, ya. Kau yang selalu berkata siapa berdalil harus membuktikan. Kau berdalil, mana buktimu? Oke, ku jelaskan. Kristot bebe holo. Bisa. Cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya. Cara berpikirnya tajam. Oke? Itu menurut apa? KBP itu bukan?
Sudahlah, nggak usah kau tanya menurut apa. Kau tahu sendiri, cari sendiri. Kau banyak kali apa Ada kau? orang aku cerdas, etimologi cerdas nggak ngerti. Sudah aku sebutkan. Kristus lo ya khlim le anotem. Oke ya. Sampai jumpa ya. Menurut apa itu? Kita berbahasa Indonesia harus standar KBBI. Coba Ya, KBBI-nya gimana? Ya itu menurut KBBI. Oh jangan, tadi rekam. Nanti kalau ternyata KBBI tidak berkata begitu, kalau ternyata yang tertulis KBBI tidak seperti itu, berarti kau berdusta. Ya, buka. Kristus lo ya khlim le anotem. Berarti kau memang tidak tahu kan definisi cerdas, makanya kau tanya sama aku, sudahlah. Oke, selamat malam ya Palen. Terima kasih ya. Kristus bebe holo. Mana etimologinya? Siapa berdalil harus membuktikan?